Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Zefrian, NIM 12020717637. Adapun tujuan saya di sini adalah untuk menyampaikan materi tentang sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan dan identitas nasional. Materi pertama yang akan saya jelaskan tentang sejarah perkembangan kewarganegaraan. Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai umum dan komitmen profesi pekerjaan sosial yang peningkatan kualitas hidup, keadilan sosial, dan harkat dan martabat manusia. Sejarah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dimulai pada tahun 1957 saat pemerintahan Soekarno atau yang lebih dikenal dengan istilah Civis. Penerapan Civis sebagai pelajaran di sekolah-sekolah dimulai pada tahun 1961 dan kemudian berganti nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan pada tahun 1968. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan resmi masuk dalam kurikulum sekolah di Indonesia pada tahun 1968 saat terjadi pergantian tahun ajaran yang awal Januari sampai Desember dan diubah menjadi Juli sampai Juni pada tahun 1975. Nama pendidikan kewarganegaraan diubah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menjadi Pendidikan Moral Pancasila atau PMP. Nama mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila diubah lagi pada tahun 1994 menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau yang disingkat dengan PPKN. Pada masa reformasi, PPKN diubah menjadi PKN dengan menghilangkan kata Pancasila yang dianggap sebagai produk Orde Baru. Landasan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, landasan filosofis. Merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa rancangan undang-undang praktik pekerjaan sosial mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta filsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan alinea kedua Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan. Landasan kedua yaitu landasan sosiologis, merupakan pertimbangan atau menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Yang ketiga, landasan yuridis, merupakan pertimbangan menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk permasalahan hukum atau alasan yang mengatasi atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan hilang rasa keadilan masyarakat. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendi kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara serta ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa. Selain itu, tujuan kewarganegaraan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, bertanggung jawab, dan produktif, serta sehat jasmani dan rohani. National Council for the Social Studies atau NCSS menyebutkan bahwa tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai berikut. 1. Supaya warga negara memiliki pengetahuan serta keterampilan untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Yang kedua, warga negara memiliki kesadaran adanya pengaruh sains dan teknologi terhadap peradaban, serta
mampu memanfaatkan untuk memperbaiki nilai kehidupan. Yang ketiga, warga negara memiliki kesiapan guna kehidupan ekonomi yang efektif. Yang keempat, warga negara memiliki kemampuan untuk menyusun berbagai pertimbangan nilai-nilai untuk kehidupan yang efektif dalam dunia yang selalu mengalami perubahan. Dan yang kelima, warga negara memiliki keyakinan terhadap kebebasan individu serta persamaan hak bagi setiap orang yang dijamin oleh konstitusi. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang identitas nasional. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah suatu jati diri dari suatu bangsa. Artinya, jati diri tersebut merupakan milik suatu bangsa dan berbeda dengan bangsa lainnya. Dalam garis besarnya, identitas nasional merupakan suatu jati diri yang tidak hanya mengacu pada individu tertentu, namun juga berlaku untuk suatu kelompok atau organisasi atau bernegara. Kata identitas berasal dari identity yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, ciri khas, jati diri pada perorangan atau suatu kelompok tertentu yang membedakannya dengan orang lain atau kelompok yang lainnya. Sedangkan kata nasional merupakan gambaran akan identitas yang melekat pada diri seseorang atau suatu kelompok tertentu atau organisasi yang lebih besar berdasarkan kesamaan fisik, budaya, ragam bahasa, serta cita-cita tujuannya. Dari pengertian di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa identitas nasional adalah suatu kumpulan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada macam-macam aspek kehidupan, baik dari ratusan suku atau budaya yang ada dihimpun menjadi satu kesatuan seperti bahasa Indonesia, di mana identitas nasional Indonesia sendiri mengacu pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Identitas nasional sebagai karakter bangsa. Identitas nasional atau political unity merajuk pada bangsa dalam pengertian politik, yaitu bangsa bernegara. Bisa saja dalam negara hanya ada satu bangsa atau homogen, tetapi umumnya terdiri dari banyak bangsa atau heterogen. Karena itu, negara perlu menciptakan identitas kebangsaan atau identitas nasional yang merupakan kesepakatan dari banyak bangsa yang ada di dalamnya. Identitas nasional dapat berasal dari identitas suatu bangsa yang kemudian disepakati oleh bangsa-bangsa lainnya yang ada di dalam negara tersebut, atau juga dari identitas beberapa bangsa negara. Kesediaan dan kesetiaan warga bangsa negara untuk mendukung identitas nasional perlu ditanamkan, dipupuk, dan dikembangkan terus-menerus. Warga lebih dulu memiliki identitas kelompoknya, sehingga jangan sampai melunturkan identitas nasional. Selanjutnya, faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia. Yang pertama, adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing lebih kurang selama 350 tahun. Yang kedua, adanya keinginan bersama untuk merdeka atau melepaskan diri dari belenggu penjajah. Yang ketiga, adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Dan yang keempat, adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bagi suatu bangsa. Sekian video penjelasan singkat saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.